wanita jahat, perempuan murahan, menggoda suamiku. Tentu saja aku berhasil menangkap basah, ya kan? Nyonya, Anda pasti salah orang ya. Bukankah ini nona kedua, Tong? Betul-betul, Nona Sulung Tong juga ada di sini. Benar sekali. Putri orang kaya juga ingin jadi orang ketiga? Tong Hua, terima kasih karena sekali lagi kamu memberiku kesempatan untuk meningkatkan citra kebaikan dan keindahan. Nyonya Su, bukti apa yang Anda miliki untuk mengatakan adikku menggoda suami Anda? Bukti? Aku melihat dengan mataku sendiri. Suamiku turun dari lantai 2. Aku juga mencium parfum dari tubuh suamiku. Perempuan penggoda ini bahkan belum memakai bajunya dengan benar. Semuanya, lihatlah baik-baik. Bukti perselingkuhan ini masih ada. Saya memang melihat ada bekas ciuman di lehernya. Apakah dia benar-benar wanita seperti itu? Tidak mungkin. Nyonya Su, Anda bilang Anda mencium aroma parfum di suami Anda. Kalau begitu, ciumlah. Apakah itu bau yang sama dengan yang ada pada Tong Hua? Cium. Ya cium. Ini? Kenapa jadi tidak benar? Malu sekali ya. Pastikan dulu baru menggerebek. Betul, minta maaf lah. Tidak bisa seenaknya menampar orang. Minta maaf untuk apa? Dia hanya seorang gadis rendahan dari keluarga Tong yang diusir. Saya menganggapnya sebagai selingkuhan suami saya, itu sudah merupakan penghargaan baginya. Salah tetap salah. Minta maaf. Nyonya Su ini sangat tidak becus. Sepertinya hanya saya yang harus turun tangan agar wanita jalang ini kembali terusir dari Jingxi, Hua Hua. Lalu bekas ciuman di lehermu itu, siapa yang meninggalkannya? Hua Hua. Saya tadinya berpikir, setelah 4 tahun di luar negeri, kamu sudah berubah menjadi lebih baik. Tidak disangka, begitu kamu kembali, kamu sudah main serong dengan pria? Kamu sangat membuat saya kecewa. Benar. 4 tahun lalu, Tong Hua dikeluarkan dari keluarga Tong karena skandal foto cabul yang tersebar. Sekarang masih begini. Memang susah mengubah kebiasaan buruk seseorang. Wanita sepertimu, apa pantas ikut bersama kami menghadiri pesta? Nona Tong pandai sekali bermain. Bagaimana kalau menemani paman ini naik ke atas dan bersenang-senang? Cuan Tingye, kamu datang untuk membantuku berdiri kan? Hati-hati, selalu saja terjatuh. Apa kamu tidak takut sakit? Aku tidak takut sakit selama ada kamu di sisiku. Aku tidak takut apapun. Nanti, tidak peduli berapa kali kamu jatuh. Aku akan selalu membantumu berdiri. Cuan Tingye, kali ini, apakah kamu juga akan membantuku? Tingye, tolong aku. Siapa itu? Lepaskan. Siapa lagi yang tidur denganmu? Katakan, apa kamu sebegitu buruknya? Tingye, jangan-jangan dia masih peduli dengan wanita buruk ini. Aku harus menghentikannya. Itu benar, Hua Hua. Jika kamu tidak menggoda Pak Su, lalu bekas ciuman di lehermu itu dari pria mana? Aku. Ini aku. Wanita bodoh. Jika nanti minta tolong, jangan salah sebut nama lagi. Ingat, nama priamu adalah Donggong Yao. Donggong Yao, pewaris konglomerat nomor 1 di dunia. Donggong Group, apakah benar dia? Melihat auranya, dia seharusnya pewaris Donggong. Bagaimana bisa dia menyukai wanita rendahan seperti ini? Dia adalah Donggong Yao. Astaga, siapa yang sudah kuusik ini?
Bodoh sekali. Jika nanti tidak patuh, aku akan memberimu pelajaran setibanya di rumah. Ayo. Kau tidak bisa membawanya pergi. Tingye, kau sudah gila. Ini Donggong Yao. Sepertinya tendangan tadi masih belum cukup keras. Tangan mana yang menyentuh wanitaku? Patahkan. Juga, putuskan semua kerjasama antara keluarga Donggong dan grup Cuan. Donggong Yao, kau berani. Gude. Mengapa gemetar? Takut? Aku gemetar karena tertawa. Donggong Yao, terima kasih. Pergi. Tong Hua, aku membantumu dengan tulus, tapi kau malah menipuku. Terima kasih banyak tadi. Terima kasih untuk apa? Jika kamu belum memikirkannya, aku akan memikirkannya untukmu. Bagaimana kamu ingin ku berterima kasih? Jadilah wanitaku. Bermimpi saja. Cih, Mulutmu bilang tidak, tapi tubuhmu sangat aktif. Tong Hua, kamu memang punya beberapa cara untuk memikat. aduh, kamu tidak mempan ya? Aku hanyalah putri terbuang dari keluarga Tong. Sungguh, aku tidak diutus untuk menggodamu? Sebelum ada perintah dariku, kamu tidak boleh keluar dari pandanganku. Lubang anjing itu sudah tertutup, dan jumlah pengawal di lantai atas dan bawah akan digandakan. Jika kamu berani kabur lagi, aku akan memotongmu dan memberikannya pada anjing. Aduh, kamu ada masalah ya? Penahanan ilegal. Percaya atau tidak, aku akan menelepon polisi sekarang. Tong Hua, jangan coba-coba menguji kesabaranku lagi. Aku justru akan melawannya. Mencari mati. Kakiku sakit. Biar kulihat lukamu. Tidak ada tulang atau tendon yang terluka, tapi sekarang bengkaknya parah sekali. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Kenapa melamun? Ke rumah sakit sekarang. Aduh, aku tidak apa-apa. Lagi pula, hari ini sudah terlalu malam. Besok saja ya. Bicaralah yang normal denganku. Jadi, kau mau aku pergi ke rumah sakit atau tidak? Besok pagi-pagi supir akan mengantarmu. Jika kau berani kabur lagi, aku pasti akan membunuhmu. Iya, sudah tahu. Kasus Nona Tong sudah jelas. Dia tidak ada hubungan sama sekali dengan tuan muda kedua. Ibu Nona Tong, Ruan Suang, dulunya adalah pewaris keluarga kosmetik herbal Tiongkok di Jingxi. Namun dia tertipu oleh Tongmo yang merebut kosmetik, formula, dan seluruh hartanya. Lalu berbalik menikahi Yusinran. Nyonya Ruan meninggal dalam kesedihan, meninggalkan kedua putrinya untuk diasuh oleh sepupunya, Liu Huiwei. Lalu, 5 tahun lalu, putra Yusinran meninggal dalam kecelakaan mobil. Tongmo ingin punya ahli waris, maka dia membawa pulang kedua putrinya. Namun entah mengapa, Tongmo selalu mengistimewakan Tongran, meremehkan, bahkan menyiksa Nona Tong. Sampai skandal foto vulgar 4 tahun lalu, Nona Tong diusir dari rumah. Selain itu, Nona Tong dan Cuan Tingye pernah menjadi sepasang kekasih, bahkan pernah bertunangan. Bibi, aku datang menjengukmu. Hua, ada apa dengan kakimu? Tadi terpeleset karena pakai sepatu hak tinggi. Tidak apa-apa. Bibi, aku sangat merindukanmu selama bertahun-tahun ini. Ini salah Bibi. 4 tahun lalu, Bibi tidak bisa melindungimu. Ah, bukan salah Bibi. Oh iya Bibi, resep ibu, apa semuanya sudah direbut oleh Tongmo? Meskipun kamu tidak mengatakannya, aku juga sudah berencana memberikannya padamu. Ini adalah warisan ibumu. Resep kosmetik terakhirnya. Ternyata masih ada resep yang tersisa.
Resep ini bernama huaran. Seharusnya ini adalah warisan ibumu. Untuk kalian berdua, kakak beradik. Tapi sekarang Tongran memperlakukan orang asing sebagai ibunya. Dia sudah tidak pantas memiliki resep ini. Resep ini sangat berharga. Jika Tongran dan Tongmo mengetahuinya, mereka pasti akan melakukan segala cara untuk merebutnya. Kamu harus menjaganya. Mengerti? Baik. Dugaanku benar. Kamu memang punya bakti yang besar. Setelah pulang ke rumah, kamu pasti akan datang ke rumah sakit, menjenguk Bibi, resepnya. Berikan kemari. Mimpi saja. Kalau begitu, Bibi, maafkan aku. Kalian mau melakukan apa? Apa yang kalian lakukan? Melakukan apa? Bibi sakit. Tentu saja saya juga harus berbakti kan? Tenang saja. Saya akan membawanya ke suatu tempat yang aman, tapi tidak seorang pun akan menemukannya. Untuk pemulihan, Kamu lupa saat kita ditinggalkan oleh ayah kandung kita. Siapa yang membesarkan kita? Siapa yang membesarkan kita? Apakah hatimu sekeras batu? tidak lupa. Karena itu saya harus mewarisi keluarga Tong. Agar tidak lagi menjadi orang malang yang ditinggalkan. Saya ulangi sekali lagi. Berikan formulanya. Kalau tidak, seumur hidupmu kamu tidak akan bertemu Bibi. Wah, kamu tidak perlu memedulikan saya. Ambillah formulanya, dan rebut kembali semua yang menjadi milikmu. Tongran, kamu bersekongkol dengan wanita jahat Yusinran itu untuk menindas adik kandungmu sendiri. Apakah kamu tidak malu pada ibumu? Bibi, kamu selalu pilih kasih? Tonghua sendiri hidup seenaknya, diusir dari rumah. Saya ingin mendapatkan formula ibu. Apa yang salah dengan itu? Lepaskan saya. Formula? Baiklah. Formula kan? Ini akan saya berikan kepadamu. Sekarang, saya mau kamu berlutut dan memberikannya kepada saya. Tongran. Jangan keterlaluan. Tongran, kamu akan menerima karmamu. Ini resepnya. Lepaskan Bibi. Hah? Benar, ini catatan Mama. Dengan diluncurkannya produk kosmetik ini, perusahaan Tong pasti bisa kembali menciptakan mitos di industri kecantikan. Papa pasti akan mengumumkan, aku yang mewarisi perusahaan Tong. Tonghua, baik itu perusahaan Tong atau kakak Tingye. Kamu tidak akan bisa merebutnya dariku. Kalau pintar, cepatlah pergi dari kota Jing. Kita pergi. Resep terakhir juga direbut. Sekarang bagaimana? Jangan khawatir, Bibi. Lihat, ini apa? Ini. Jadi resep yang direbut Tongran tadi. Palsu. Aku tahu beberapa hari ini, Tongran selalu mengikutiku. Jadi, aku sengaja memintamu untuk mengambil resep ini. Kali ini, perusahaan Tong akan hancur. Jangan menangis. Halo, kosmetik yang sudah aku kembangkan sebelumnya sudah bisa, bersiap untuk diluncurkan ke pasar. Tongran, penghinaan hari ini. Aku pasti akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Kenapa kedua kakimu pincang? Kamu berlutut kepada siapa? Aku akan membunuhnya. Aduh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi, sakit untuk berjalan. Bisakah kamu membantuku? Apakah itu perbuatan keluarga Tong? Ya, ini yang terakhir kali. Mulai sekarang, aku tidak akan lagi diintimidasi oleh siapapun. Terakhir kali? Sejak kecil hingga sekarang, kamu sering diintimidasi. Sudah biasa. Namun, di dunia ini masih ada seseorang yang selalu melindungiku? Orang itu adalah bibimu. Ya. Bagaimana kamu tahu? Bagus. Modal untuk mengancammu. Bertambah satu lagi. Donggong Yao?
Apakah kamu masih punya belas kasih? Apakah kamu masih manusia? Bukankah kamu bilang aku psikopat? Psikopat tidak punya hati. Turun dari mobil. Bajingan, kau mau apa lagi? Mengobatimu. Tahan sebentar. Kau menyelidikiku? Aku tidak akan membiarkan orang tak dikenal. Yuhangku. Tuan Muda Donggong, apa tidak ada yang pernah memberitahumu? Jangan pernah terlalu mengenal seorang wanita, agar nantinya kau tidak kehilangan hatimu. Seberapa dalam? Begini. Cukup dalam tidak? Donggong Yao, kau kurang ajar. Tong Hua, kau sangat cerdas. Kau seharusnya tahu, aku sangat tertarik padamu. Jadi kau harus tahu lebih baik bagaimana cara memilih. Memilih apa? Menjadi burung kenari emasmu? Apakah kau pantas menjadi burung kenari emas? Tong Hua, tinggallah bersamaku. Aku bisa membantumu menjadi elang perkasa yang terbang tinggi, mengambil kembali semuanya. Tidak perlu terburu-buru menjawabku. Pilihlah dengan baik. Wanita jahat, pelacur bau. Berlututlah untukku. Tetaplah di sisiku. Donggong Yao, grup keuangan nomor 1 di dunia, pewaris keluarga Donggong. Dia memang memiliki kekuatan untuk membantuku mendapatkan segalanya. Tapi, aku takut ini adalah pedang bermata dua. Besok, apakah aku perlu mengirim orang untuk melindungi bibimu di rumah sakit? Beraninya kau mengancamku dengan bibiku? Donggong Yao, apakah kau pernah memberiku hak untuk memilih? Kejutan ulang tahun pernikahan keempat yang disiapkan untuk calon istri. Semoga besok dia menyukainya. Pesta King He. Kalau begitu, aku harus pergi untuk memeriahkannya. Besok, kau mengundangku makan siang di Pesta King He. Ini disebut apa? Telah tinggal di sisinya. Menjadi burung kenari emasnya, atau kekasihnya. Aduh. Besok, kau mengundangku makan siang di Pesta King He. Bude, segera pesan 1 kamar pribadi yang paling mewah di Pesta King He. Oh, ngomong-ngomong, pesan juga 1 Cheongsam yang elegan namun tidak norak. Elang kecil akan segera terbang ya. Tong Hua, jangan menunda-nunda lagi. Aku akan menghitung sampai 3. 3, 2, pertama kali melihatmu, aku ingin melihatmu mengenakan Cheongsam. Lalu, inci demi inci, aku merobeknya. Pasti akan sangat indah. Berandal. Jangan bergerak sembarangan. Apa kau tidak percaya aku sekarang akan merobek Cheongsammu? Kau. Kakiku terluka. Aku tidak bisa berjalan dengan sepatu hak tinggi. Gendong aku. Turun dari mobil. Aku benar-benar tidak bisa berjalan sedikit pun. Gendong. Di siang bolong begini, apa yang sedang kau pamerkan? Berjalanlah sambil berpegangan sendiri.
Gendong aku. Gendong aku, gendong aku, gendong aku. Kau sekarang, hanya karena aku masih sedikit tertarik padamu, kau bertingkah sesukamu. Puas, kan? Tingye. Tingye benar-benar merasa tidak puas dan masih memikirkan wanita jahat itu, Tong Hua. Tingye, Ya, ada apa? aku memesan kue di toko kue seberang jalan. Bisakah kamu mengambilnya untukku? Bisakah kamu mengambilkannya untukku? Baiklah. Tong Hua, kau merusak pesta pertunanganku dan juga akan merusak hari jadi kita. Kau mencari mati. Tongran, lihat baik-baik. Siapa pria yang duduk di ruang VIP itu? Donggong Yao. Kau berani menyentuh wanitanya? Dasar wanita jalang, kau pikir setelah menemukan pelindung, kau jadi hebat sekali. Siapa Donggong Yao? Dia hanya mempermainkanmu. Lalu kenapa? Selama dia belum bosan denganku, kau tidak akan bisa berbuat apa-apa padaku. Tong Hua, kau memang tidak tahu malu. Dulu, aku tidak salah menilaimu. Sampah sepertimu tidak pantas berdiri bersama kakak Tingye. Tentang kejadian dulu, kau sendiri yang paling tahu. Kau tidak takut kalau Cuan Tingye tahu? Dia akan mencampakkanmu? 4 tahun lalu, bagaimana kalau aku yang merencanakan kau tidur dengan pria tua itu? Lalu bagaimana? Kau punya bukti? Tunggu sampai aku membuat huaran ibuku terjual laris. Aku akan menjadi direktur utama keluarga Tong. Siapa yang akan percaya kebenaran dari mulut sampah sepertimu? Aku percaya. Aku percaya. Wanita jahat, kau berani merencanakan ini padaku? Tingye, dengarkan aku. Ini semua adalah jebakan Tong Hua. Dia sengaja memprovokasiku, makanya aku bicara tanpa berpikir. Mendengar pengakuanmu sendiri, kau masih berkelit? Bertahun-tahun ini, berapa banyak hal yang kau bohongi padaku? Tidak ada lagi, aku janji. Ini karena aku sangat mencintaimu, Kak Tingye. Pergi. Aku tidak ingin melihat wajahmu yang ini. Berpura-pura baik. Tong Hua. Aku. Diam. Cuan Tingye, aku juga tidak ingin melihat wajahmu yang ini tidak berperasaan. Tingye, dengarkan penjelasanku. Tingye. Kaki tidak pincang lagi? Wah, kakimu sudah tidak pincang lagi. Aduh. Benar sekali. Memberi pelajaran pada para pria dan wanita jahat, keajaiban medis. Kenapa? Kamu hari ini bertingkah aneh untuk menarik perhatian, menggunakan aku seharian penuh. Tidak mau memberiku imbalan. Cepat. Bersikaplah lebih proaktif. Hampir saja. Cheongsam ini hampir rusak. Berani-beraninya kamu. Dan sekarang kamu mulai lagi, berpura-pura malu dan penurut. Tong Hua, keahlianmu dalam memanipulasi orang memang benar-benar luar biasa. Kenapa? Tuan muda Donggong tidak suka wanita jahat sepertiku? Jahat? Tentu saja aku suka. Semakin jahat kamu, semakin aku suka. Di ranjang, aku lebih suka yang lebih jahat. Diam. Makan. Aduh, yang kiri itu.
Tong Hua seharusnya secara diam-diam mengelola sebuah perusahaan. Cari tahu, berikan aku suntikan modal sebesar 200 juta rupiah. Ingat, sembunyikan dulu identitasku. Apa? Masalah 4 tahun lalu, kebenarannya terbongkar. Cuan Tingye, bagaimana kalau pertunangan dibatalkan karena ini? Tidak akan, dia tidak berani. Terakhir kali dia menyinggung Donggong Yao, grup Cuan, saat ini di kota Jing, posisinya sudah tidak stabil. Pada saat seperti ini, dia juga membutuhkan perusahaan Tong untuk membantunya. Sebaiknya begitu. Sejak awal tahun lalu, sebuah merek kosmetik kecil bernama Yueyan terus-menerus melawan kita. Mereka mengambil banyak pelanggan kita. Untuk berjaga-jaga, percepat proses huaran. Tapi sekarang kemajuannya sudah yang tercepat. Jika lebih cepat lagi, saya khawatir produknya akan bermasalah. Itu resep peninggalan ibumu. Apa masalahnya? Baik, saya akan berusaha. Bulan depan, kita akan mengadakan peluncuran produk baru, sekaligus mengumumkan berita pertunanganmu. Kita akan menciptakan kehebohan. Dan kamu segera perbaiki hubungan dengan Tingye. Baik, Ayah. Pergilah. Bibi. Bibi, sedang apa? Bibi, Pasangan ayah dan anak tak tahu malu ini. Mencuri resep, bahkan nama produknya tidak diganti. Seri Huaran, itu adalah hasil jerih payah ibumu. begitu cepat meluncurkan produk baru? Perusahaan Tong benar-benar mencari masalah. Saya lihat. Seri Huaran ini. Seri Huaran ini adalah produk baru yang telah dikembangkan oleh Tong Group selama setahun. Pada kesempatan ini, saya juga ingin mengumumkan bahwa pernikahan putri saya, Tong Ran, dengan Cuan Tingye akan diselenggarakan pada tanggal 28 bulan ini. Terima kasih semuanya. Selamat bagus, selamat bagus. Bagus sekali. Mereka semua tidak tahu malu. Tong Group dan Tingye seharusnya menjadi milikmu, tapi sekarang direbut oleh Tong Ran. Jika ibumu masih ada, semua ini pasti akan menjadi milikmu. Kalian berdua, kakak beradik, tidak akan sampai bertengkar seperti sekarang. Sialan Tongmo, dia akan mendapatkan balasannya. Bibi, jangan dulu kita pikirkan masa lalu. Lagi pula, apakah Bibi lupa bahwa formula di tanganku adalah yang paling asli? Kau memang punya formula, tapi kau tidak punya modal, tidak punya kekuatan. Dengan apa kau akan melawan Tong Group, perusahaan sebesar itu? Siapa bilang aku tidak punya kekuatan? Perusahaan kecilku, beberapa waktu lalu, menerima investasi dari seorang dermawan misterius. Sekarang aku sangat kuat. Bibi, jangan khawatir, aku pasti akan menang. Kenapa kamu di sini? Ada bos besar yang menginvestasikan uangmu. Tong Hua, beraninya kamu curi-curi makan. Apa curi-curi makan? Aduh, ini namanya penanaman modal. Awalnya, aku tidak kekurangan uang, tapi aku tidak bisa menahan. Ada orang bodoh yang buta, yang memaksa memberiku uang. Orang bodoh yang buta? Hah? Tong Hua kamu. Kamu benar-benar keterlaluan. Aku tidak bicara tentang kamu, Donggong Yao. Kamu kenapa? Tunggu aku. Ah? Hati-hati. Aduh, jangan marah lagi. Ayo pergi. Aduh, kumohon, jangan marah lagi. Nonagu, ini adalah hasil pelacakan dan investigasi selama sebulan terakhir tentang keberadaan Tong Hua dan Tuan Muda Donggong. Keduanya hampir selalu bersama, makan dan tinggal bersama. Hubungan mereka sangat dekat. Kamu boleh pergi sekarang. Baik. Dia benar-benar membohongiku. Tong Hua,
Apa pantas kamu merebut kakak Yao dariku? Halo Tuan Muda kedua. Kudengar kamu juga sedang mengejar seorang wanita? Pak. Berhenti. Pernikahannya akan segera dimulai. Kamu mau kemana? Aku akan mencari Hua-Hua. Kamu mencari mati. Merebut wanita dari Donggong Yao. Apa kamu ingin keluarga Cuan bangkrut? Aku tidak akan pernah menikahi Tong Ran, wanita jahat itu. Cuan Tingye, pernikahan ini. Kamu harus tetap melaksanakannya, bahkan jika harus berlutut. Kenapa memukuli anak kita? Pengawal. Awasi Tuan Muda ini baik-baik sampai pernikahannya selesai. Baik, Tuan. Upacara pernikahan hari ini berakhir di sini. Mulai saat ini, Tuan Cuan dan Nona Tong resmi menjadi suami istri. Mari kita berikan tepuk tangan terhangat untuk mengucapkan selamat kepada kedua mempelai. Bagus, bagus, bagus. Selamat, selamat. Semoga kalian bahagia. Penipu, penipu, bayar kerugian, bayar kerugian, bayar kerugian, bayar kerugian, bayar kerugian, bayar kerugian, bayar kerugian. Ada apa ini? Mana pengawalnya? Tuan Presiden, gawat. Sekelompok orang menerobos masuk. Mereka meminta keluarga Tong membayar kerugian. Apa? Bayar ganti rugi. Kosmetik cacat dari Tong telah Bayar merusak ganti wajahku. rugi. Omong kosong perawatan kulit. Wajah kami semua rusak parah. Bayar ganti rugi. Semuanya harap tenang. Jangan terburu-buru. Kosmetik kami, Tong, sama sekali tidak bermasalah. Pasti ada kesalahpahaman di tengah ini. Kesalahpahaman apa? Jika tidak mau membayar ganti rugi, kami akan menghancurkan Maltong ini. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ikut lihat. Ada apa ini? Ayo, ayo, ayo kita lihat. Segera selesaikan ini. Tingye, Tingye, bagaimana ini? Maukah kamu membantuku? Masalah keluarga Tong kalian. Apa hubungannya denganku? Pergi. Di mana letak masalahnya? Semua yang kuperoleh dengan susah payah. Aku tidak akan menyerah. Tidak ada ganti rugi, maka kami akan menghancurkan Maltong. Ada apa ini? Ayo, ayo, ayo kita lihat, kita lihat. Ada apa? Menang lotre. Keinginan saya akan segera terwujud. Lebih bahagia daripada memenangkan lotre. Tong Ran mengambil formula palsu, lalu terburu-buru meluncurkan produk baru, menghancurkan reputasinya sendiri. Apa perlu? Aku tambah bumbu lagi? Bumbu apa? Besar tidak? Cukup besar untuk membuat harga saham Tong jatuh sampai ke dasar. Bagus, bagus. Sekarang giliranku tampil. Aduh, senangnya. Gude. Tuan Muda tertua, ada perintah? Cari bukti untukku, agar Tong Ran masuk penjara. Lalu jual kosong saham Tongxi. Baik, saya akan segera melakukannya. Hari ini, Yuyan kami akan merilis produk perawatan kulit pemutih yang aman. 100% formula herbal tradisional Tiongkok murni. Sudahlah, kosmetik herbal Tongxi sudah membuat banyak wanita cacat, masih saja di sini membual dan menipu. Betul, bahkan merek besar seperti Tongxi pun bermasalah. Siapa yang berani percaya merek kecil kalian? Maka dari itu, sekarang saya akan menggunakan tindakan nyata untuk membuktikan kepada semua orang bahwa produk Yuyan kami memang benar. 100% formula herbal tradisional Tiongkok, 100% aman. Wah, wah, wah. Dia benar-benar meminumnya. Benar, bisa diminum.
Wah, 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 dia benar-benar meminumnya. Sungguh, benar-benar bisa minum ya? Si Tong Hua ini benar-benar ahli dalam promosi. Setelah meminum sebotol penyegar wajah, suasana di lokasi langsung heboh. Penjualan langsung meroket. Duh, tidak seperti kita ya. Jika kamu hanya akan bersukacita atas penderitaan orang lain, pergi dari hadapanku. Pemilik perusahaan Yueyan ternyata adalah Tong Hua. Kamu sama sekali tidak menyadarinya. Dia membohongiku. Ayah, resep itu palsu. Yang ada di tangan Tong Hua itulah yang asli. Bukankah kamu yang paling ahli dalam meneliti dan mengembangkan kosmetik? Kenapa kamu tidak bisa melihatnya bahwa resep itu palsu? Aku ingin memverifikasinya. Tapi ayah mendesakku begitu cepat. Diam. Ini pertama kalinya aku membiarkanmu bertanggung jawab atas produk baru. Kamu malah membuat semuanya jadi seperti ini. Sepertinya kamu tidak cocok untuk memimpin grup Tong. Jangan. Ayah, beri aku satu kesempatan lagi. Aku adalah putrimu. Hanya aku. Halo, bolehkah saya tahu siapa Tong Ran? Dia. Halo, Anda dilaporkan menggunakan produk palsu dan berkualitas rendah. Dan produk tersebut tidak lolos pemeriksaan. Sekarang Anda diminta untuk ikut kami untuk menjalani penyelidikan. Saya tidak, ini fitnah. Buktinya sudah jelas, silakan. Ini semua adalah jebakan dari Tong Hua. Ayah, tolong selamatkan saya. Ayah. Suamiku, Tong Ran sama sekali tidak cocok untuk mengelola perusahaan. Bagaimana kalau Anda serahkan saja Tong Shi kepada saya? Hanya kamu. Lalu siapa lagi? Perusahaan sebesar ini, Anda pasti butuh bantuan, bukan? Saya sangat cocok. Saya akan memikirkannya. Putri tunggal Anda sudah masuk penjara. Sekarang, selain saya, kepada siapa lagi Tong Shi akan diserahkan? Apa mungkin kepada Tong Hua, anak haram itu? Sudah saya katakan, jangan pernah membicarakan masalah ini lagi. Anda tidak punya pilihan lain. Mengapa anak saya meninggal, sedangkan anak wanita jahat itu masih hidup dengan baik? Meskipun saya harus mati, saya tidak akan hanya melihat putri dari wanita jahat bernama Ruan Shuang itu mengambil alih Tong Shi. Halo, direktur utama jatuh sakit secara mendadak dan pingsan. Mulai sekarang, grup Tong Shi akan mengikuti perintah saya. Tong Ran ditangkap. Bagaimana bisa? Yu Xinran mengelola keluarga Tong. Aduh, kabarnya Tong Mo jatuh sakit. Dia pantas mendapatkannya. Hua, Yu Xinran, apakah dia akan mengganggumu? Jika dia berani menyakitiku, aku akan membalas dendam atas semua perbuatan lama dan barunya. Lagi pula, dengan kemampuan Tong Ran, dia akan segera keluar. Posisi Yu Xinran tidak akan bertahan lama. Bibi, aku akan menjemputmu keluar dari rumah sakit minggu depan. Hua, apa kau sudah punya pacar? Waktu itu kau datang ke rumah sakit, aku melihatnya. Aduh, kumohon, jangan marah lagi. Bukan. Malu-malu juga ya. Bibi adalah orang dewasa yang berpikiran terbuka. Tapi Hua, kau harus benar-benar berhati-hati dalam memilih. Kau harus mencari pria yang bisa diandalkan. Jangan ikuti jejak ibumu yang dulu. Aku tahu. Tapi Hua, kau harus benar-benar berhati-hati. Kau harus mencari pria yang bisa diandalkan. Jangan ikuti jejak ibumu yang dulu. Tong Hua, sadarlah. Pria berbahaya seperti Donggong Yao, kau berani-beraninya memikirkannya. Dasar perempuan sialan. Telepon tidak diangkat. Orangnya tidak pulang. Gude. Segera cari tahu di mana keberadaan Tong Hua. Baik.
Tuan muda tertua, Nona Tong telah diculik. Apa? Segera, cari di seluruh Jakarta. Aku harus menemukannya. Ayo. Tuan muda kedua. Jadi engkau wanita Donggong Yao. Kau siapa? Kalian mau apa? Jika bukan karenamu, Donggong Yao pasti sudah mati. Hari ini aku akan membuatmu membayar nyawa dengan nyawa. Kau. Adik yang dia bicarakan. Hah? Oh, Donggong Yao pernah menyebutku padamu ya? Lumayan juga rupamu. Hari ini aku ingin mencicipi wanita Donggong Yao. Rasanya seperti apa? Beri dia obat. Setelah aku selesai, baru urus dia. Jangan bergerak. Lepaskan aku. Donggong Yao tahu, dia pasti tidak akan membiarkan kalian. Buka mulutmu. Hahaha. Ah. Tuan muda kedua, kau sudah tamat. Biarkan adik laki-laki juga merasakannya. Dengan dosis obat sebanyak ini, pasti luar biasa. Siapapun yang ada di sini hari ini, semua akan ikut bersenang-senang. Gadis kecil, jangan salahkan aku jika aku kejam. Aku hanya menjalankan perintah. Kemari, telanjangi dia. Biarkan seluruh dunia melihat bagaimana rasanya wanita milik Donggong Yao dipermainkan. Hahaha. 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 Tidak, aku tidak bisa membiarkan diriku, sekali lagi, tercemar nama baiknya. Tong Hua, kali ini kau harus menyelamatkan dirimu sendiri. Wanita gila, kau ingin membunuhku? Kau tahu siapa aku? Apa urusannya jika aku membunuhmu? Karena aku akan mati juga. Mengapa aku tidak menyeret seseorang bersamaku? Wanita jahat, berani melukai tuan muda kedua. Wanita bodoh, kau berani menyakitiku. Hari ini aku akan membuatmu menderita lebih dari kematian. Donggong Yao, kau datang. Sudah tidak apa-apa. Aku akan membawamu pergi. Tangkap mereka semua. Donggong Yao, kau berani menyentuhku. Kakek tidak akan membiarkanmu. Datanglah. Patahkan kedua kakinya. Untukku, jangan biarkan satupun yang lain lolos. Kita pergi. Bagaimana? Good. Ambil kotak P3K. Baik. Pergi. Mereka memberiku obat. Apa?
Tong Hua, tahan sebentar di dalam air. Tidak bisa tahan. Tolong aku. Tong Hua, apa kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Aku tahu. Jangan sampai kamu menyesal. Sepertinya kotak obat ini tidak akan terpakai. Tong Hua, kamu bukan hanya berani berpikir, kamu juga berani tidur. Benar-benar cari mati. Berhenti. Ada apa? Setelah tidur mau langsung pergi? Oh, Apa maksudmu? untuk tubuh dan keahlianmu, sangat memuaskan. Wah, sangat memuaskan. Kalau begitu memuaskan, ayo ulangi lagi. Aduh, tidak mau lagi. Dasar berandal. Sudah aku bilang tidak mau lagi. Hah. Sepertinya sarapan juga tidak diperlukan. Sedang apa? Bos investor di balik layar mengingatkanku untuk membeli saham Tongxi. Menurutmu bagaimana? Sekarang Tongxi sedang bergejolak. Banyak pemegang saham memilih untuk mundur. Ini adalah waktu yang tepat bagimu untuk masuk. Baik, aku akan segera melakukannya. Performa bagus, hadiah untukmu. Investasikan lagi 200 miliar rupiah ke Yueyan. Ya Tong, mengapa kamu di sini? Oh, aku tiba-tiba lupa. Rumahmu tepat di sebelah. Hua, bukankah kamu bilang kamu tidak mengenal kakak Yao? Kamu membohongiku. Apa hubunganmu dengan kakak Yao? Kekasih? Tentu saja tidak. Itu, kami bukan kekasih. Di mata Donggong Yao, aku hanya sesuatu yang menarik perhatian untuk sementara waktu. Bagus, kalau begitu bagus. Pria hebat seperti kakak Yao, pria hebat seperti itu, jika kamu tinggal di sisinya, akan sangat sulit bagimu. Hua, kudengar kamu baru saja diculik. Kamu tidak terluka, kan? Bagaimana kamu tahu aku diculik? Keluarga Gu dan keluarga Donggong adalah teman lama turun-temurun. Tidak ada rahasia. Oh, aku baik-baik saja. Kakak Yao. Masuklah, aku akan mengantarmu. Baik. Tong Hua, aku akan memastikan kamu lenyap dari sisi kakak Yao. Lenyap, Donggong Ye. Sampah itu bahkan tidak bisa menaklukkan seorang wanita. Sepertinya perempuan jahat harus ditangani oleh perempuan jahat juga. Segera keluarkan Tong Ran dari sana. Para pemegang saham Tongxi rame-rame menarik diri, pelanggan dan pemasok bahan baku. Juga membatalkan kontrak mereka secara berurutan. Apa kau yang menghasutnya? Benar bukan?
aku ditahan di rumah olehmu. Bagaimana aku bisa menghasut? Yu Xinran, kau tidak punya kemampuan untuk mengelola Tongxi. Hanya Tongran yang mewarisi bakat Ruan Shuang. Jika kau tidak ingin Tongxi bangkrut, cepat bebaskan dia. Tongran, selamanya dia tidak akan bisa keluar. Dan kau, sepanjang hidupmu hanya akan dihabiskan di tempat tidur. Tongran, kenapa kau ada di sini? Tentu saja ada seseorang yang membebaskanku. Dan aku memegang bukti bahwa kau mengendalikan ayah. Posisi direktur pelaksana, jangan kau impikan. Ran, kau bisa keluar bagus sekali. Tongxi membutuhkanmu sekarang. Hanya kau yang mewarisi bakat ibumu. Cepatlah kembangkan satu set kosmetik baru. Asalkan bisa mengalahkan Yu Weiyan, jabatan ketua direksi Tongxi akan menjadi milikmu. Ayah, tenang saja. Aku akan menyelamatkan situasi, membawa Tongxi ke puncak kejayaan. Bagus. Bibi, aku bertanya padamu sekali lagi, di mana resepnya? Aku tidak percaya, resep yang ditinggalkan ibu benar-benar tidak ada lagi. Tidak ada. Kali ini, jika aku tidak bisa menyerahkan resep yang memuaskan, ayah dan Yu Xinran tidak akan melepaskanku. Bibi, apakah kau ingin aku mati? Itu adalah karma perbuatanmu sendiri, tidak bisa dihindari. Kalau kau berani, bunuh saja aku. Kau pikir aku tidak berani? Kau memang kejam. Kalau kau tidak memberikannya padaku, aku akan tetap mendapatkannya. Sampai. Sudah sampai. Sudah sampai. Aku naik dulu. Kuberitahu kabar baik mengenai pembelian saham Tongxi secara diam-diam. Kepada Bibi, jika kau tidak ingin ikut, kau bisa duluan. Tong Hua, aku ingin bertemu dengannya. Donggong Yao, kau tahu hubungan kita apa? Bolehkah bertemu orang tua? Pacar. Bagaimana? Kita bukan pacar ya? Donggong Yao, katakan padaku, siapa aku bagimu? Pacar. Tuan Muda Donggong, apa kau sedang bercanda? Bagaimana mungkin Tuan Muda Donggong yang tinggi dan angkuh bisa tertarik pada gadis yang reputasinya hancur seperti aku, yang diusir dari rumah? Ah, aku ini hanyalah sebuah mainan baru bagimu, untuk sementara. Kau tidak akan. Pernah menjadi Tong Hua. Jika nanti ada yang bertanya lagi padamu, apa hubunganmu denganku? Katakan saja padanya, kau adalah pakar aku. Apa kau mendengar percakapanku dengan Yatong hari ini? Ayo, kita turun. Tunggu, Donggong Yao. Mengapa kau mengumumkan bahwa aku pacarmu? Aku bukan. Kau tidak boleh begitu mendominasi. Jika kau tidak diam, aku akan menciummu. Ayo turun. Apa yang terjadi? Baru saja terjadi perselisihan pasien. Pasien kamar 316 tidak sengaja terbunuh. Apa? Kau bilang siapa yang terbunuh? Pasien nomor 316 bernama Liu Huaiwei. Kamu bilang siapa yang dibunuh? Pasien nomor 316 bernama Liu Huaiwei.
Bibi, bangunlah. Bibi, Bibi, bangunlah. Bibi. Bagaimana ini bisa terjadi? Tonghua. Bagaimana ini bisa terjadi? Bibiku seharusnya sudah bisa pulang dari rumah sakit. Bagaimana ini bisa terjadi? Kami benar-benar minta maaf. Keluarga pasien membunuh dokter, lalu masuk ke ruangan ini. Dan secara tidak sengaja membunuh Nyonya Liu. Keluarga jangan khawatir, rumah sakit kami akan bertanggung jawab. Tanggung jawab? Bagaimana kalian akan bertanggung jawab? Bisakah kalian mengembalikan nyawanya kepadaku? Bibi. Bibi. Hua-hua. Bibi. Berbelasungkawalah. Bibi. Bibi. Jangan berpura-pura baik di sini. Dengan air mata buaya. Saat dia hidup kamu tidak datang. Sekarang dia mati kamu menangis untuk siapa? Tonghua, memangnya kamu lebih baik apa? Kamu begitu menghamba pada Bibi, bukankah itu juga untuk mendapatkan formula peninggalan ibu? Di mana sisa formulanya? Apa Bibi memberitahumu? Bibi sudah meninggal? Kamu masih memikirkan formula? Tongran, pergi sana. Pergi. Hua-hua. 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 Good. Tuan muda tertua. Kamu. Urus pemakaman Liu Huaiwei dengan baik. Baik. Masih berani merebut wanita dari Donggong Yao? Menjijikkan. Tongran, aku ingin bercerai darimu. Bermimpi? Aku tidak akan bercerai. Membuatmu jijik sampai mati. Kau wanita jahat. Jangan tinggalkan aku, Bibi. Jangan bunuh bibiku. Bibi? Hua-hua. Bibi. Kau sudah sadar? Bibiku sudah tiada. Di dunia ini, tidak ada lagi yang akan menyayangiku. Aku benar-benar seorang yatim piatu. Tenanglah. Ada aku. Aku akan selalu ada. Pasti Tongran. Dia tidak mendapatkan resepnya. Jadi dia membunuh bibiku. Aku pasti akan menemukan buktinya. Tenanglah. Polisi sudah bekerja sama dalam penyelidikan. Aku juga tidak akan melepaskan pelaku sebenarnya. Siapapun kamu, aku akan mengirimnya ke neraka. Kamu? Kenapa kamu di sini? Bukannya kamu sudah? Takut sekali. Kenapa? Ada yang disembunyikan? Kamu yang membunuhnya. Konyol. Siapapun yang membunuh Liu Huaiwei, aku harus mengingatkanmu. Kamu tidak punya resep. Tapi Tonghua mewarisi bakat ibumu. Dia bisa merebut grup Tong kapan saja. Tapi Donggong Yao ada di sampingnya. Aku tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Jangan khawatir. Aku akan membuatnya pergi sendiri dari kakak Yao. Tonghua yang kehilangan perlindungan. Bukannya dia akan berada dalam genggamanmu? Kakiku, aku tidak mau menjadi orang cacat. Kakek, aku ingin Donggong Yao mati. Aku ingin dia membayar dengan nyawanya untuk kakiku. Donggong Yao si brengsek itu, demi memperebutkan kepentingan keluarga, tega mencelakai adiknya. Orang yang kejam dan tidak berperasaan seperti ini, sama sekali tidak boleh mengelola keluarga Donggong. Kakek Donggong, bukan seperti itu. Kakak Yao menyelamatkan Tonghua, dia ditipu oleh Tonghua. Siapa yang bisa menipunya? Itu benar, lihat. Kakak Yao juga diam-diam menginvestasikan 200 juta rupiah ke perusahaan Tonghua. Sungguh hanya karena seorang wanita? Cepat cari orang, panggil brengsek itu kembali. Nah, masalah pernikahan kedua keluarga kita,
Sudah saatnya diputuskan. Apapun yang kakek putuskan akan baik. Sampaikan kepada kakek. Aku ada urusan pribadi yang harus kuselesaikan. Tidak bisa kembali. Berikan teleponnya padaku. Halo Donggong Yao, dengarkan aku baik-baik. Kau kembali sekarang juga? Atau akan kubunuh wanita di sampingmu untuk membalaskan kaki YR? Baik. Aku segera kembali. Kamu mau kembali ke Gangcheng? Kembalilah. Aku akan pergi ke rumah sakit untuk mencari tahu kebenaran di balik kematian bibiku. Tong Hua, kau sudah sehari semalam, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Apa kau ingin orang berikutnya yang meninggal adalah dirimu? Aku akan mencari tahu. Pembunuh bibiku. Sudah kubilang. Masalah ini. Ada aku, ada polisi. Kau adalah gadis baik yang kuat. Makanlah yang benar. Tunggulah aku kembali. Kalau begitu, kapan kamu akan kembali? Aku tidak ingin sendirian. Tunggulah aku. Tunggulah aku membawa bukti kembali. Menemuimu. Gadis baik. Aku pergi. Donggong Yao? Sebenarnya aku sama sekali tidak kuat, bahkan mulai bergantung padamu. Bagaimana ini? Siapa yang menyuruhmu menaruh mawar merah? Ganti dengan krisan. Baik. Nonagu. Nonagu yang mana? Aku. Malam ini, kakak Yao akan melamarku. Hua-hua, kau sahabat terbaikku. Kau akan mendoakanku, kan? Bocah kurang ajar, demi wanita tidak jelas. Dia berani melumpuhkan kaki adiknya. Donggong Yao, kau anggap aku sudah mati? Beritahu Donggong Ye itu, kalau dia berani menyentuh wanitaku lagi, aku akan mencabut nyawanya. Bocah kurang ajar, segera tinggalkan wanita itu. Nikahi ya Tong. Mimpi? Entah menikah dengan keluarga Gu, atau lepaskan hak waris grup Donggong. Aku harus melepaskan Tong Hua sebagai gantinya. Kalau begitu grup Donggong ini tidak terlalu kuinginkan. Apakah petunjuk kematian Liu Huaiwei sudah ditemukan? Sudah ditemukan. Kematian Liu Huaiwei memang ada hubungannya dengan Tongran, meskipun rekaman pengawas di luar bangsal dihancurkan. Tapi rekaman pengawas di garasi merekamnya. Tongran pernah pergi ke rumah sakit sebelum Liu Huaiwei meninggal. Pulang dulu dan berikan bukti itu kepada Tong Hua. Dia menungguku. Oh, ya, cari lagi. 1 setel pakaian bersih untuk ku ganti. Hal ini. Jangan sekali-kali memberitahu Tong Hua. Anda takut Nona Tong khawatir, tapi Anda sudah melakukan begitu banyak hal untuknya secara diam-diam. Seharusnya dia tahu. Apa-apaan ini, pergi dan kendarai mobilnya. Baik? Malam ini kakak Yao akan melamarku. Wah, kamu adalah sahabat terbaikku. Kamu akan memberkatiku, kan? Dengarkan aku baik-baik.
Mulai sekarang jika ada yang bertanya padamu tentang hubunganmu denganku, katakan saja bahwa kamu adalah pacar Donggong Yao. Pacar apaan? Penipu. Penipu besar. Hua, ada apa denganmu? Diam. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Pergi. Hua, aku benar-benar menyesal. Kumohon beri aku satu kesempatan lagi. Ya. Pergi sana. Cincin ini selalu kusimpan. Maukah kau memberiku satu kesempatan lagi untuk menikahimu? Chuan Tingye, bulan madu pernikahanmu bahkan belum usai. Kau langsung melamarku lagi? Bisakah kau berhenti membuatku muak? Aku akan menceraikan Tongran. Aku hanya ditipu olehnya. Lagi pula, bukankah kau juga ditipu oleh Donggong Yao? Dia akan segera menikahi Nonagu. Kau dan aku adalah pasangan yang paling cocok. Diam. Jika kau mengucapkan satu kata lagi, kau percaya atau tidak aku? Aku punya bukti yang memberatkan Tongran, yang menyebabkan kematian bibimu. Apa? Menikahlah denganku. Maka akan kuberikan padamu. Bibi. Bukti apa yang kau miliki? Menikahlah denganku. Aku akan memberitahumu segalanya. Berhenti. Hua. Berikan aku kesempatan lagi. Aku hanya ingin kamu menikah denganku. Aku akan menuruti semua keinginanmu. Donggong Yao, lepaskan dia. Tong Hua adalah wanitaku. Jika kamu berani menyentuhnya lagi, aku akan membunuhmu. Kamu memukulku. Mulai sekarang, aku bukan lagi wanitamu, dan tidak ada lagi hubungan di antara kita. Hua, lihat mataku. Ulangi sekali lagi. Aku bisa mengulanginya 1000 kali, hasilnya akan tetap sama. Bibi meninggal, perusahaan Tong juga hancur. Jadi, kamu sudah tidak memiliki nilai guna lagi? Tong Hua, apakah kamu tahu apa yang sedang kamu katakan? Kenapa Tuan Muda Donggong menunjukkan ekspresi seperti itu? Kau membantuku merebut kembali Tongxi, dan aku akan menjadi kekasihmu. Bukankah ini kesepakatan kita? Permainan. Bagus sekali. Tapi meskipun ini permainan, Tongxi belum berada di tangan kita. Apakah kau perlu mengakhirinya secepat ini? Karena bibi aku meninggal, aku lelah. Jadi, aku ingin segera mengakhiri balas dendam ini. Dan lagi, aku, Tong Hua, tidak mungkin menjadi pihak ketiga. Apa yang kau bicarakan? Pihak ketiga apa? Apakah masih perlu dibicarakan? Cincin itu. Berani-beraninya kau memakainya. Langkah terakhir balas dendam, merebut pria yang paling dicintai Tongran. Tuan Muda Donggong, apakah kita masih perlu bicara? Sudahlah. Dengan orang sepertimu yang suka mempermainkan hati orang, apalagi yang perlu dibicarakan? Mulai hari ini, jangan pernah lagi muncul di hadapanku. Pergi. Hua, apakah kamu benar-benar akan menikahiku?
ambil kembali cincinmu. Meskipun tidak ada Donggong Yao, aku tetap tidak mungkin menikahimu. Kamu memanfaatkanku. Aku bahkan memanfaatkan Donggong Yao. Apalagi kamu. Kamu tidak menginginkan bukti kematian Bibi? Jika aku harus menikahimu hanya karena bukti itu, bibiku pasti akan bangkit dari kubur jika dia tahu. Bukti itu akan kucari sendiri. Baik. Aku akan lihat seberapa kuat keteguhan hatimu. Tonghua, bahkan jika dia mati karena kehabisan darah, kamu tidak perlu khawatir. Dia memiliki istrinya yang akan berduka untuknya. Bukan urusanmu untuk khawatir, bukan? Biarkan aku melihatnya. Lihat saja apakah dia masih hidup atau sudah mati. Kakak Yao, kamu kembali. Ini adalah hadiah pertunangan dari kakek Donggong untuk kita. Kamu suka? Pertunangan? Aku, Tonghua, sama sekali tidak mungkin menjadi pihak ketiga. Pantas saja. Ternyata kakek tua itu mengacaukan rencanaku. Aduh, kakak Yao, kamu mau kemana? Perjodohan ini sudah menjadi keputusan final. Tidak ada gunanya kamu mencari Tonghua. Pernikahan ini tidak akan terjadi. Kakak Yao, aku mohon padamu, jangan mencari Tonghua. Hah. Donggong Yao, aku akan membuatmu menyesal. Aku pasti akan membuatmu menyesal. Lepaskan. Kamu benar-benar terluka. Kenapa lukanya begitu parah? Di mana Guda? Ayo, aku akan membawamu ke rumah sakit. Jawab dulu satu pertanyaanku. Apakah kamu melihat berita pertunangan itu, lalu dengan sengaja menerima cincin Cuan Tingye untuk membuatku kesal? Benarkah? Aku bilang, kamu harus pergi ke rumah sakit. Jawab aku dulu. Apakah itu penting? Kamu dan Yatong akan segera menikah. Tidak jadi. Tonghua, seumur hidupku, kecuali dirimu, aku tidak akan menikah dengan siapapun. Apa? Donggong Yao, kegilaan apa lagi yang sedang kamu alami? Besok kita akan ke kantor catatan sipil untuk mendaftar pernikahan. Daftar pernikahan apanya? Jika kamu tidak segera ke rumah sakit, kamu akan meninggal. Baiklah. Jika aku meninggal, kamu akan menjadi janda. Setelah mendaftar pernikahan besok, baru kita pergi ke rumah sakit. Kalau tidak, aku akan meninggal di depan matamu. Mengancamku dengan nyawamu sendiri. Ya, hidupku ini memang sudah kamu berikan. Aku mengabdikan diriku padamu. Diancam untuk mendaftar pernikahan tidak membuatku marah, malah merasa sedikit gembira. Tonghua, kamu benar-benar sudah gila. Setelah mendaftar, segera ke rumah sakit. Kalau tidak, aku akan segera mengurus perceraian. Hei, kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Jika ingin bercerai, kecuali jika aku meninggal. Tonghua, mulai sekarang, aku janji tidak akan pernah lagi terlibat dengan wanita manapun. Aku tegaskan, aku juga akan terus membantumu merebut kembali keluarga Tong. Tonghua, aku mencintaimu. Donggong Yao, ada apa denganmu, ambulan?
Cepat panggil ambulans. Nona, Tong, kedua kaki yang dipatahkan tuan muda kedua itu. Tuan besar awalnya ingin menebusnya dengan nyawamu. Tuan muda tertua yang menerima hukuman untukmu. Dia rela melepaskan hak waris keluarga Donggong, asalkan batal menikah. Melepaskan hak waris keluarga Donggong? Apa dia gila? Tuan muda tertua bahkan tidak mau pergi ke rumah sakit, meskipun terluka. Dia buru-buru pulang untuk menemuimu. Dan juga investor misterius yang secara diam-diam berinvestasi di perusahaan. Itu juga dia. Apa Nona Tong masih belum mengerti? Tuan muda tertua benar-benar mencintaimu. Ternyata, dia yang selalu membantuku secara diam-diam. Donggong Yao, bagaimana kalau aku berani sekali lagi? Kau sudah sadar. Masih sakit? Mau makan sesuatu? Begitu banyak pertanyaan, mana yang harus kujawab duluan? Menangis? Khawatir padaku? Apa yang kau lakukan untukku? Kau dipukuli karena aku? Gude sudah memberitahuku semuanya. Cerewet. Gude juga bilang, jika kau tidak menikah dengan Gu Yatong, kau harus melepaskan Donggong Group. Itu lebih baik daripada melepaskanmu. Apa bagusnya itu sih? Itu kan grup Donggong, kekayaan yang melimpah ruah. Kamu senang sekali jadi orang miskin, ya? Ternyata kamu menganggapku miskin, ya? Lalu bagaimana? Aku harus membantumu merebut kembali perusahaan Tong. Setelah ini kita akan hidup bergelimang kemewahan. Ingin hidup enak tanpa bekerja, ya? Kamu terlalu berharap? Omong-omong tentang kematian bibimu. Sekarang sudah ada petunjuk. Tongran, sebelum bibimu meninggal, dia pernah pergi ke rumah sakit. Benar saja, dia pelakunya. Apa kamu punya bukti? Aku ingin dia mati menyusul bibi. Saat ini, rekaman CCTV di kamar rawat sudah dihapus tanpa jejak. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dialah pembunuhnya. Bibi yang membesarkan kami. Bagaimana dia tega? Hanya demi formula itu? Formulanya ada padaku. Biarkan dia datang membunuhku. Tenang dulu. Kesehatanmu penting. Aku ingin balas dendam. Aku ingin dia membayar akibatnya. Donggong Yao, aku butuh bukti kejahatan Tongran. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku bisa membantumu. Ini tidak bisa. Kenapa kamu gugup? Aku tidak akan bercerai. Tapi pernikahan kita rahasiakan dulu. Biarkan semua orang berpikir, kamu meninggalkanku, begitu saja. Bukankah kamu mewarisi bakat ibumu? Mengapa produk baru terus tidak memenuhi standar? Apa kamu ingin menghancurkan mereka? Sekali tidak memenuhi standar itu sudah cukup. 2 kali juga tidak memenuhi standar Tongran. Apa kamu punya kemampuan? Kamu selama ini menipu kami. Tertipu selama bertahun-tahun. Kalian benar-benar bodoh. Tong Hua, keluarga Tong tidak menyambutmu. Cepat enyah dari sini. Kenapa aku harus enyah? Sekarang seluruh grup Tong mendapatkan uang dengan menggunakan resep sisa ibu. Jangan bicara soal satu rumah. Bahkan seluruh grup Tong juga harus ada bagianku. Beraninya kamu merebut Tong dariku? Dengar-dengar, Donggong Yao dan Gu Yatong bertunangan. Dan kamu ditendang? Jadi kamu kemari untuk mencari perhatian, kan? Oh, benar sekali. Ditinggalkan oleh pria kaya. Jadi aku harus kembali untuk memperebutkan harta warisan? Apa kamu keberatan?
Aku mewarisi keahlian ibu dan memiliki banyak resep berkualitas, hanya saja tidak punya uang untuk produksi. Jika kalian bisa memberiku setengah dari harta warisan, aku bersedia memberimu satu resep. Kamu omong kosong. Akulah yang mewarisi bakat ibu. Ayah, resepnya pasti bermasalah. Dia demi mereknya sendiri akan menjatuhkan Tong. Tong Hua, jangan bermimpi untuk mengincar Tong. Jika kalian tidak memberiku setengah, aku akan memposting di internet tentang bagaimana kamu menipu resep ibuku. Apa aku memberimu terlalu banyak kelonggaran? Beraninya kamu mengganggu istriku. Aduh, kenapa selalu muncul secara tiba-tiba? Donggong Yao, dengar ya, karena kamu sudah memilih bertunangan dengan wanita lain. Jangan lagi ikut campur urusanku. Aku tidak mau jadi orang ketiga di antara kalian. Aku sudah bilang, minta kamu menungguku di luar pintu. Kenapa kamu malah menerobos masuk? Baik. Jangan sampai kamu menyesal. Nanti jangan sampai mati dibunuh orang lain. Jangan menangis di mimpiku. Aku sama sekali tidak menginginkanmu. Dasar bajingan tidak tahu diri, pengkhianat. Lihatlah, uang besar sudah tidak ada. Tongshi, aku pasti akan mendapatkannya. Tong Hua, kau sungguh tak tahu malu, bahkan lebih tebal dari nisan beton ibumu. Kau hanya membawa resep rusak, lalu ingin membagi separuh hartaku. Mimpi. Tongmo, aku datang bukan untuk bernegosiasi denganmu. Antara kamu menerima resepku dan secara sukarela membagi separuh hartamu kepadaku, atau lain kali aku akan langsung datang dan merebutnya. Aku memberimu waktu 3 hari untuk mempertimbangkan. Ayah, jangan percaya omong kosongnya. Dia tidak punya bakat. Resep itu pasti palsu. Resep itu asli atau palsu, kamu sendiri yang tahu. Dalam waktu 3 hari, jika kamu tidak bisa menyerahkan resep yang memuaskanku, lupakan saja tentang Tongshi. Tong Hua dicampakkan oleh kakak Yao. Mereka tidak bersama. Hah. Selama kamu bisa menyingkirkan Tong Hua, berapapun orang yang kamu butuhkan, akan kuberikan. Tidak perlu. Kali ini aku akan melakukannya sendiri. Formula dan nyawanya. Aku menginginkan keduanya. Jangan. Nanti ada yang melihat pertunjukannya akan gagal. Aku tidak tenang kau tinggal di sini. Ikut aku pulang. Hati-hati. Lihat, tempat terkutuk ini. Siapapun bisa datang dan mengambil nyawamu. Bukankah ini demi realisme akting? Meninggalkan keluarga Donggong, tinggal di tempat kumuh ini, memudahkan Tong Ran untuk menyerang formulaku. Lagi pula, dia takut formulanya bocor. Aku jamin dia akan melakukannya sendiri. Bagaimana jika yang dia inginkan adalah nyawamu? Ada kau di sini, siapa yang berani mengambil nyawaku? Tetap tidak bisa tinggal di sini. Ayo pergi. Tapi tidakkah kau merasa laboratorium di tengah malam memiliki suasana dan perasaan yang lebih? Apakah kau yang menginginkan nyawaku? Wanita jahat benar-benar mewarisi bakat ibunya. Formula yang dikembangkan memang tidak buruk. Sayangnya, hanya bisa menjadi alat untukku mencapai tujuan. Dan kamu sendiri pergi ke neraka, menemani wanita tua seperti Liu Huaiwei.
Bodoh. Bahkan patung saja tidak bisa membedakannya. Cara Anda ini lebih baik. Besok saya akan pergi ke keluarga Tong untuk melakukan kudeta. Untuk menjaga reputasi perusahaan Tong. Tong Mo pasti akan membuat Tong Ran mengaku bersalah. Tong Hua. Ya. Sebenarnya kematian bibi kamu, ada rahasia lain di baliknya. Apa? 5 tahun lalu, Tong Mo pernah melakukan tes DNA. Saya bukan putrinya. Bagaimana bisa? Ini telah dimanipulasi. Pelakunya adalah Yu Xinran. Donggong Yao, bisakah Anda bantu saya menyelidiki pada hari kematian bibi saya, keberadaan Yu Xinran? Hahaha, 3 hari saja. Sudah bisa mengembangkan begitu banyak formula. Sepertinya kamu memang berbakat ya. Ran, aku akan mengumumkan sekarang. Tong, akan kamu warisi. Aku tidak setuju. Lalu, siapa yang kamu inginkan untuk mengambil alih? Kedua anakmu yang sudah meninggal itu? Kau, bagaimanapun juga, tidak mungkin Tong Ran yang mengembangkan begitu banyak formula ini. Cukup. Aku tidak peduli formula ini. Siapa yang mengembangkannya? Sekarang ini adalah penyelamat Tong. Masalah ini sudah diputuskan. Benarkah ini penyelamat atau justru pembawa malapetaka? Kamu harus perhatikan baik-baik. Kau. Kenapa kamu ada di sini? Bukankah kamu sudah mati? Begitukah? Tamparan ini untuk bibi aku. Tamparan ini untuk diriku sendiri. Mencuri formulaku sudah cukup, masih berani membunuhku untuk membungkamku. Kamu omong kosong, aku tidak melakukannya. Masih tidak mau mengaku, ya? Aku akan membantumu mengingat-ingat. Ini semua sudah kamu rencanakan. Kedatanganmu hari itu hanya akting. Kamu sama sekali tidak dicampakkan oleh Donggong Yao. Kamu sengaja menggunakan formula untuk memancingku membunuhmu. Benar. 1 formula, 1 boneka. Sudah bisa membereskanmu. Tong Hua, kamu bukan manusia. Kamu bahkan mencelakai kakak kandungmu sendiri. Yang bukan manusia itu kamu? Betul. Bahkan bibi yang sudah membesarkanmu, kamu bunuh. Tong Ran, aku tidak menyangka kamu orang seperti itu. Aku? Tong Ran, Liu Huaiwei itu kamu yang membunuh. Aku tidak. Bukan aku. Pergi ke polisi saja untuk membela diri. Tunggu. Tidak bisa panggil polisi. Rekaman CCTV tadi juga tidak bisa membuktikan bahwa Ran yang membunuh Liu Huaiwei. Dia mencuri formulaku itu benar. Dia ingin membunuhku juga benar. Hanya itu saja. Sudah cukup untuk membuatnya menghancurkan keluarga Tong. Gude, bawa dia ke kantor polisi. Baik. Ayah, tolong aku. Ayah harus menolongku. Hua, beri kakakmu 1 kesempatan. Asal kamu mau membuat surat pernyataan, aku bersedia memberimu separuh saham. Kamu gila? Kenapa demi seorang pembunuh harus mengorbankan separuh harta keluarga? Kalau kamu tidak ribut di sini, aku bahkan melupakanmu. Pembunuh yang sebenarnya. Apa yang kau katakan itu omong kosong. Justru Tong Ran yang membunuh bibi kamu. Apa aku baru saja bilang? Tong Ran membunuh bibi aku. Hari itu Tong Ran pergi ke rumah sakit. Dia tidak membunuh. Justru kaulah yang gagal menanyakan resep dan membunuh bibi aku. Lalu mencari orang gila, berpura-pura ada perselisihan pasien. Apa? Kenapa terkejut begitu? Aku masih punya kejutan lain. Di sini aku punya 2 hasil tes DNA yang berbeda. Tong Mo, sekarang perhatikan baik-baik. Wanita yang kau tinggalkan ibuku dan kau nikahi, sebenarnya wanita seperti apa? Kenapa 2 laporan tes berbeda? 5 tahun lalu, kaulah yang memalsukan sertifikat tes palsu, mengatakan Tong Hua, bukan putri kandungku, menuduh ibunya selingkuh.
benar kan? Kenapa? Karena aku membenci. Anakku meninggal, mengapa anaknya bisa mewarisi semua yang ada di keluarga Tong? Terutama Tong Hua, wanita jahat ini, wajahnya mirip ibunya dan mewarisi keterampilannya. Jika aku tidak mencari cara untuk menekannya, apakah aku masih punya kedudukan di keluarga Tong? Berani-beraninya kamu memukulku. Berani-beraninya kamu memukul istriku. Aku akan membuatnya mati. Buktinya, sudah kuserahkan kepada kepolisian, Yu Xinran. Kamu akan masuk neraka. Tunggu untuk meminta maaf kepada ibuku, kepada bibiku, ya. Adapun Tongxi Group, aku sudah diam-diam mengakuisisi sebagian sahamnya. Tidak peduli kamu suka atau tidak, Tongxi, akan ada tempat untukku. Kamu sudah sejak lama ingin berebut Tongxi denganku. Hua, kita adalah orang tua kandungmu. Jangan bercanda, oke? Kertas ini hanya bisa membuktikan hubungan biologis kita. Di antara kita, tidak pernah ada kasih sayang ayah dan anak. Tongxi akan kuambil semuanya sedikit demi sedikit. Ayo pergi. Tongxi adalah milikku, milik anakku. Jangan pernah berpikir untuk menyentuhnya. Mati saja kau. Hua, hati-hati. Donggong Yao. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Hanya luka ringan. Orang-orang terdekatku, satu persatu dibunuh olehmu. Yu Xinran, percaya atau tidak, sekarang aku akan membuatmu jatuh ke neraka. Hua. Sudah tidak apa-apa, hanya luka ringan. Tidak apa-apa. Kau, urus wanita jahat ini untukku. Kalau tidak, aku akan mengurusmu. Ayo kita pergi. Sudah, jangan sedih lagi. Luka sedalam ini, bagaimana mungkin tidak apa? Luka di punggungmu belum sembuh? Jika kau benar-benar menyayangiku, suapi aku makan. Aku lapar sekarang. Suapi aku. Yang terluka hanya satu tanganmu, bukan kedua tanganmu. Ah, buka mulutmu. Andai saja aku tahu engkau sebaik ini padaku, aku benar-benar menyesal. Tidak terluka lebih awal. Jika kau terus berbicara seperti itu, apa kau percaya aku akan memukulmu? Baiklah. Aku tidak akan bicara sembarangan lagi. Oh ya, tadi ayahmu menelepon, mengatakan bahwa Yu Xinran sudah dipenjara. Dia juga sangat menyesal, ingin mengajakmu makan malam, untuk memperbaiki hubungan ayah anak. Ada apa? Mungkin, aku jijik dengan Tongmo. Dia bukan ayah. Jangan salah panggil lagi nanti. Apa yang kalian lakukan di sini? Tentu saja datang dengan Yatong untuk membicarakan denganmu tentang pernikahan kalian. Yatong, duduklah. Baik. Masalah yang berantakan itu, bereskan sendiri saja. Tunggu. Nona Tong, kau juga bisa duduk dan memberikan masukan. Katanya Nona Tong adalah teman baik Yatong. Itu sangat bagus, kau bisa menjadi pendamping pengantin wanita. Jika tidak, tanpa status, kau bahkan tidak memiliki hak untuk menghadiri pernikahan. Tong Hua,
Apa yang kamu lakukan? Apa kamu mau memukul orang yang lebih tua? Benda apa ini yang menempel di wajahku? Ini surat nikah. Siapa bilang aku tidak punya nama dan status? Sekarang aku adalah istri Donggong Yao, nyonya rumah ini. Jika kalian berani lagi menghinaku, sekarang juga akan kubuat kalian pergi. Kamu bicara begitu kepada orang yang lebih tua. Kurang ajar. Kamu sangat kurang ajar. Sekarang kalian sudah berani menginjak-injakku? Jika aku tidak kurang ajar, itu tidak adil. Karena kalian sudah sampai di sini, aku akan memperingatkan kalian untuk terakhir kalinya. Jika kalian berani lagi memukul suamiku, lain kali yang akan kutampar ke wajah kalian. Bukan hanya surat nikah yang sesederhana itu. Kamu, Donggong Yao, lihat istri kesayanganmu. Istriku begitu membelaku. Aku memang memilih istri yang baik. Donggong Yao, Tonghua. Penghinaan hari ini akan kuingat. Tidak apa-apa. Kenapa? Merasa bersalah pada Guyatong? Apa kau ingin memberikanku begitu saja? Apa aku senaif itu? Namun, Yatong tidak tahu, jadi wajar jika dia membenciku. Aku akan menjelaskan padanya nanti. Menjelaskan apa? Aku dan dia memang tidak punya hubungan apapun. Aku belum kenyang. Kau harus terus menyuapiku. Masih tidak enak badan. Mungkin pencernaan tidak nyaman. Nanti, aku akan ke rumah sakit lagi. Dokter, aku benar-benar hamil. Memang benar hamil, dan itu kembar 3. Kembar 3. Berikan aku laporan, wanita tadi, cepat. Kembar 3. Astaga. Datanglah ke rumah sakit kota, temui aku di kedai kopi seberangnya. Aku punya kejutan untukmu. Ada apa? Tunggu aku. Aku juga akan memberimu sebuah kejutan. Tuan muda tertua. Cincin berlian yang Anda desain sendiri untuk nyonya muda sudah tiba. Waktunya pas sekali. Ngomong-ngomong, berita tentang pembatalan perjodohan sudah diterbitkan. Sudah diterbitkan 5 menit yang lalu. Baiklah, aku akan pulang menjemput nyonya muda dulu. Kau segera kembali dan siapkan untukku sebuah lokasi lamaran yang mewah dan romantis. Donggong Yao, impianku sejak kecil adalah menikahimu. Tapi kau dan Tonghua menghancurkan mimpiku. Sudah kubilang, kau akan membayarnya. Kau mau apa? Tonghua, jangan. Tonghua. Donggong Yao.
Ada apa ini? Bagaimana bisa mobilku ditabrak seperti itu? Gu Yatong yang melakukannya. Lalu, luka-luka di tubuhmu. Bagaimana bisa terjadi? Syukurlah kamu tidak apa-apa. Donggong Yao, Cepat. bangunlah. Jangan menakutiku. Sakit. Baru sekarang tahu sakitnya. Nanti masih mau lari ke dalam api. Apa kamu tidak tahu? Jika meledak, itu sangat berbahaya. Jika kamu mati, aku juga akan mati bersamamu. Tapi syukurlah, kamu tidak ada di mobil. Ngomong-ngomong, Tongmo meminta bertemu denganmu. Mau bicara apa? Dia memberiku dokumen ini. Katanya, surat penunjukan Direktur Utama Tong. Sebenarnya, perusahaan Tong sudah tidak sanggup lagi, dia ingin aku mengambil alih. Jadi mulai sekarang, aku harus memanggilmu Ibu Direktur Utama Tong. Jadi aku ini, mendekati wanita kaya raya ya. Betul sekali. Mulai sekarang, ikut kakak, dijamin kamu akan hidup senang. Sampai sesakit ini. Kurang ajar. Kamu kesini. Wajah masamu itu untuk siapa? Kalau ada masalah, katakan. Kurang ajar. Beraninya kamu bicara begitu pada kakek. Aku lihat kamu ya, sudah dirusak oleh wanita yang tidak punya sopan santun itu. Bagaimanapun, meskipun kamu tidak menikahi Yatong, kamu harus mencarikan untukku seorang wanita dari keluarga terpandang. Kamu. Lihat kan, Direktur Utama Grup Tongxi. Hartanya juga tidak sedikit loh. Grup Tongxi yang picisan itu, mana bisa dibandingkan dengan keluarga Donggong? Sungguh meremehkan reputasi Grup Tongxi kita, ya kan? Kalau begitu, aku akan memberimu 3 cicit sebagai mas kawin. Apa maksudmu? Apa? Benar, aku hamil. Dan itu kembar 3? Tentu saja. Tapi, kalau kakek tidak suka, maka ketiga anak itu akan memakai nama keluarga Tong. Keluarga Donggong kita tidak mungkin memakai nama keluarga Tong. Kalau begitu, aku menantu ini kakek akui atau tidak? Akui, aku mengakui. Kamu jaga diri baik-baik. Sebelum perutnya membesar, selesaikan pernikahannya. Ibu, Bibi, saya membawa Donggong Yao dan anak-anak untuk mengunjungi kalian. Saya sangat bahagia sekarang. Beristirahatlah dengan tenang. Kita pergi sekarang. Ya, ya. Sudah sampai sini? Mau pergi kemana lagi? Mengapa kamu memakai baju ini? Sekarang perusahaan Tong sudah kuserahkan padamu, jadi saya tidak ada pekerjaan dan menjadi sukarelawan di sini. Setiap hari saya membersihkan batu nisan ibumu dan menemaninya bicara. Orang sudah meninggal. Mengapa kamu masih melakukan ini? Jika kamu merasa saya mengganggu ketenangan ibumu, saya bisa pergi. Sudahlah. Lakukan sesukamu. Kita pergi. Ya, ayo pergi. Hua-hua, ayah minta maaf kepada ibumu dan juga kepadamu. Mulai sekarang kamu harus bahagia. Ayahmu itu kanker stadium akhir. Ayo pergi. Cincin.
Ini kejutan yang kusiapkan untukmu. Donggong Yao. Apa begini caramu memberikan cincin? Langsung kupasangkan tanpa bertanya. Benar. Dan jika sudah dipasang, itu untuk seumur hidup. Takut tidak? Seumur hidup ya, seumur hidup. Siapa yang takut? Kalau begitu sudah disepakati. Kita akan bersama seumur hidup.